Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya di channel Bang Chandra. Oke, untuk di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit ya sehubungan karena banyak dari pertanyaan teman-teman di postingan saya yang mengenai cara mengatasi input gagal token listrik ya. Jadi di situ banyak dari teman-teman yang komen masih kebingungan dan kenapa harus diarahkan untuk menghubungi call center dan segala macam. Dan salah satunya juga banyak yang bertanya tentang penyebab dari si token listrik itu sendiri, kenapa sih gitu, kenapa mengalami gagal seperti itu ya. Nanti saya bahas ini, tapi sebelumnya kita akan bahas lagi bagaimana trik untuk inputnya supaya teman-teman yang masih belum paham juga bisa lebih jelas gitu ya. Dan ada hal-hal yang memang harus dipahami sebelum kalian melakukan seperti yang saya lakukan itu. Saya jelaskan sedikit sebelum saya membahas ke lebih detailnya teman-teman. Adapun dari video-video yang saya posting termasuk video cara mengatasi input gagal token listrik itu adalah real pengalaman saya pribadi ya. Niat saya di sini hanya untuk membagikan informasi. Saya nggak berpikir kalau misalkan ternyata memang banyak teman-teman yang mengalami kayak gitu juga. Itu memang saya ketidaksengajaan dan kebetulan alhamdulillah ternyata bermanfaat juga buat teman-teman semuanya. Ada yang sempat mungkin teman-teman komen bilang bahwa disuruh menghubungi call center 123, disuruh menghubungi harus nelpon lagi, harus pakai pulsa lagi segala macam. Oke, di sini saya akan bahas. Yang pertama, kenapa saya sarankan untuk lebih menghubungi call center 123? Dikarenakan setiap instansi itu ada ranahnya masing-masing teman-teman. Kita sebagai masyarakat umum mungkin tidak semuanya itu tahu tentang mengenai kelistrikan ya. Malah nanti kalau kita coba-coba itu akan membahayakan untuk KWH kita, bahkan untuk diri kita sendiri gitu. Kemudian dari pihak PLN sendiri memang sudah memberikan fitur pengaduan ya teman-teman. Itu call center itu bisa kita gunakan selama 24 jam. Mereka membuka fitur pengaduan itu selama 24 jam. Di antaranya adalah untuk informasi pemadaman, kemudian keluhan-keluhan ya seperti yang teman-teman alami itu. Kemudian untuk informasi pasang listrik baru juga kalian bisa hubungin 123 itu, atau ada beberapa akun-akun Facebook dan Twitter mereka atau email mereka juga ya teman-teman. Mungkin nanti akan saya selipkan di bawah. Ada yang bertanya, "Bang, itu pakai pulsa apa enggak?" Katanya kayak gitu ya. Jadi untuk dari call center ini sendiri dia sistemnya berbayar. Jadi sebelum teman-teman menghubungi call center itu, teman-teman harus pastikan kalau teman-teman memiliki pulsa yang cukup. Dan pengalaman saya kemarin untuk menghubungi itu, saya menyiapkan pulsa Rp25.000 untuk menghubunginya ya teman-teman. Kemudian untuk jadwal kerja dari PLN itu sendiri, sebetulnya untuk jam kerja dia seperti umumnya kantor pada umum. Akan tetapi call center ini bisa kita akses selama 24 jam karena memang nggak mungkin juga ya teman-teman kalau misalkan semisal ada masalah dengan kendala listrik di malam hari, mungkin ada dari gardu yang terbakar, itu nggak mungkin juga dari pihak PLN mau menunda-nunda. Mungkin teman-teman juga pasti memahami kalau setiap ada kerusakan listrik, walaupun mau jam berapapun, pasti dari pihak PLN itu akan datang ya teman-teman. Kemudian ada beberapa juga ketika mereka menghubungi dari pihak call center PLN itu sendiri, mereka tidak dikasih kode katanya, akan tetapi dari pihak PLN-nya sendiri yang langsung datang. Itu sebetulnya tidak masalah teman-teman. Mungkin dari pihak PLN sendiri ingin memastikan listrik masyarakatnya itu kembali dengan normal gitu ya. Kemudian selanjutnya ada beberapa langkah sebelum teman-teman melakukan seperti yang saya lakukan pada video tersebut, yaitu teman-teman bisa merestart dulu ya, merestart dari si KWH-nya itu sendiri. Mungkin memang KWH tersebut butuh direstart dulu, baru teman-teman silakan masukkan lagi kode si token listriknya itu yang sudah teman-teman beli. Nah, apabila tindakan itu gagal, teman-teman silakan lakukan seperti yang saya lakukan, yaitu menghubungi call center PLN, ikuti arahan mereka, kemudian teman-teman nanti akan mendapatkan kode, totalnya adalah 80 digit. Itu diinput seperti kita menginputkan pulsa listrik. 4 kode angka ini, jadi dari masing-masing 4 jenis kode ini dia ada 20 digit gitu.
kita input yang sini 20 angka ini, kemudian enter. Kode yang kedua 20 angka lagi, kemudian enter. Kode ketiga 20 angka lagi, enter. Kode keempat 20 angka lagi, enter. Dan yang terakhir baru kita masukkan token listrik kita. Adapun untuk penyebab dari listrik kita sendiri, kenapa dia mengalami seperti itu, saya sudah coba konfirmasi dengan pihak PLN. Jadi tanggapan dari mereka masih belum pasti juga teman-teman. Tetapi saya mendapat jawaban dari salah satu karyawan PLN tersebut ketika saya tanya, "Mas, banyak teman-teman yang bertanya kenapa dari token listrik itu sendiri, KWH meteran listrik itu mengalami kegagalan kayak gitu. Saya pikir hanya punya saya, ternyata banyak teman-teman yang mengalami itu." Dia bilang seperti ini, "Mungkin dari KWH itu sendiri masa garansinya sudah mau habis katanya. Jadi memang perlu diperbaharui melalui sistem." Itu salah satu jawaban dari karyawannya ya. Mungkin teman-teman ada tanggapan lain, saya juga belum begitu dapat informasi yang jelas ya. Ataukah ada update pembaruan sistemnya atau seperti apa. Setidaknya untuk hal yang perlu kita tahu itu adalah cara untuk mengatasinya. Itu aja teman-teman. Kita ikuti aja aturan pemerintah. Ya mungkin sampai situ aja ya. Semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila teman-teman masih bingung juga atau perlu informasi-informasi yang lain, boleh teman-teman komen-komen aja dengan komen yang positif, komen yang sifatnya mendukung. Dan video-video yang saya share, adapun berita-berita yang saya share itu memang sudah saya alami ya. Jadi saya tidak ada niatan untuk teman-teman mau menipu teman-teman atau kayak mana. Itu terserah tanggapan teman-teman. Apabila video ini bermanfaat, teman-teman boleh share videonya atau video-video saya yang lain. Apabila teman-teman mau menanyakan langsung sama saya, teman-teman bisa langsung aja menghubungi Instagram saya. Nanti saya memang selipkan di bawah. Itu selalu hampir setiap video saya berikan Instagram. Jadi teman-teman bisa langsung nge-DM saya, kita bisa ngobrol-ngobrol langsung mungkin untuk cara mengatasinya. Tapi mohon maaf apabila saya sedikit lambat membalas, dikarenakan saya juga memiliki kesibukan. Teman-teman ini bisa dilihat sendiri, untuk kesibukan saya juga masih berhubungan dengan listrik gitu. Sehari-hari memang saya buka bisnis percetakan. Jadi nanti mungkin saya buatkan untuk videonya, untuk ada salah satu pertanyaan dari subscriber kita mengenai 150.000 dalam 1 bulan itu termasuk besar atau kecil sih untuk pembayarannya gitu ya teman-teman. Nanti saya jelaskan aja di dalam bentuk video. Mungkin sampai situ aja, terima kasih banyak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.